Baik, selamat sore Ibu-Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan kita sore hari ini. Apa nama pertemuan kita, Bu? Jangan nanti mau kemana, Bu? Kumpulan apa? Kumpulan PKH. Jadi kita tidak sekedar berkumpul ya Bu-Ibu. Nama pertemuan kita P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kemampuan dalam hal apa? Nah, itu akan kita bahas, kemampuan dalam pengasuhan anak, dalam pengelolaan gizi di keluarga, kemudian pengelolaan keuangan dan lain sebagainya akan kita bahas sebelumnya hari ini dan yang akan datang. Baik, untuk mengingatkan kembali tentang pertemuan kita bulan lalu, saya mau tanya dulu, ada yang ingat apa yang menjadi topik bahasan kita dalam sesi ini? Judul besarnya, Bu, modul kita pengasuhan dan pendidikan anak. Judul besarnya. Pada bulan-bulan lalu, apa yang bisa Ibu ingat? Ayo Ibu Siti, masih ingat nggak? Iya betul. Ayo, Bu Siska. Iya, jadi saya ingatkan kembali bahwasanya pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ada tips-tips menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama itu mengingatkan hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Kemudian sejalan antara perbuatan dan perkataan. Yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri kita, dalam diri ibu-ibu. Nah, dan hari ini saya akan memberikan tips yang keempat, yaitu orang tua yang baik adalah orang tua yang penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Tapi sebelum lebih jauh kita bahas, saya sampaikan lagi bahwasanya kita di sini sifatnya berdiskusi. Saya bukan menjadi guru yang sempurna. Jadi ibu-ibu tak perlu sungkan untuk mengungkapkan pendapatnya. Kita akan saksikan beberapa video. Ada 2 video. Video yang pertama nanti Ibu harus fokus ya. Setelah video ditayangkan, saya akan tanya ibu-ibu dan nggak perlu takut. Ayo ungkapkan pendapatnya. Jangan malu-malu. Di sini tadi kita bahas selalu sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ibu-ibu kan tentu mau anak-anaknya berani mengungkapkan pendapat. Nah, tunjukkan dong bahwasanya ibu-ibu juga bisa menyampaikan pendapatnya. Ibu Oke. Kita saksikan video yang pertama. Bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita. Duh. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam perlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Baik, setelah kita melihat tayangan tadi, apa kira-kira yang bisa kita ambil sebuah pelajaran atau sebuah intisari dari video tadi? Mungkin Ibu Siti bisa jawab. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Agus? Iya. Kemudian, nah ini Bu Fatima nih, sepertinya udah mau ngomong aja nih. Bu, gimana sikap Ibu Lili di awal cerita tadi? Jadi saya sampaikan Bu kesimpulan dari video tadi, mungkin menambah yang sudah ibu-ibu sampaikan, bahwa kondisi ekonomi keluarga sering sekali tanpa sadar membuat kita sebagai orang tua menjadi gampang marah, sering marah pada anak, dan sering berlaku kasar kepada anak yang membuat keluarga menjadi tidak bahagia. Dan kesimpulan yang kedua dari video itu, kita sebagai orang tua perlu menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan itu akan berpengaruh terhadap perilaku anak.
Oke, video yang kedua kita akan melihat bagaimana perubahan sikap Ibu Lili berpengaruh atau berdampak kepada sikap anak-anaknya. Kita lihat, saksikan video yang kedua, Bu ya. Mari kita lihat. Lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap nak. Berikan kepada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Nah, dari video yang kedua tadi kita lihat perubahan sikap Ibu Lili ya Bu ya. Nah, saya mau bertanya lagi ke ibu-ibu nih. Perubahan sikap apa yang terjadi pada Ibu Lili di tayangan video yang kedua? Yang bisa jawab? Ayo. Ya betul Bu. Iya. Ada lagi? Iya. Yang kedua nih pertanyaannya, bagaimana perasaan anak-anak Ibu Lili terhadap perubahan sikap Ibu Lili tadi Bu, dari tayangan video tadi? Perasaan anak-anak itu gimana sih setelah Ibu Lili berubah sikapnya? Ayo. Nah, yang di sudut, saya pengen ngomong nih nampaknya. Betul. Nah, Ibu Farida, mana perasaan anak-anaknya tadi Bu? Iya, jadi terima kasih atas jawaban ibu-ibu. Kita berikan aplaus. Sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Jadi perubahan sikap Ibu Lili tadi bisa kita lihat dia menjadi lebih sabar, tidak lekas marah, kemudian menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Nah, di bagian akhir cerita kan kelihatan nih Bu, setelah Ibu Lili berubah sikap, dampaknya kepada anak tadi gimana Bu? Berdampak baik. Agus dan Ita jadi mau diajak untuk membersihkan air yang tumpah. Nah, itu dari tayangan video yang kedua. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, orang tua yang baik adalah orang tua yang penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Kesimpulan yang pertama, bukan seberapa banyak harta yang kita miliki atau kekayaan yang kita miliki yang bisa membuat kita menjadi orang tua yang lebih baik. Meskipun kehidupan ekonomi kita mungkin sulit, kita bisa kok jadi orang tua yang lebih baik dengan bisa menahan emosi. Dan yang terpenting nih Bu, perlu digarisbawahi, dicatat tebal-tebal itu di bukunya, tips menjadi orang tua yang lebih baik. Yang keempat bisa dibaca di sini di flipchart. Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Sekali lagi, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi itu dia Bu, tips yang keempat menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya akan berikan tips selanjutnya bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, yang lebih hebat. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan yang akan datang dengan penuh keceriaan dan sukacita. Terima kasih kehadirannya ibu-ibu dan selamat sore.